bagaimana ketika telat sedikit ingin melakukan absen karena mungkin kendala karena jaringan di daerah tersebut gitu. Tapi tidak ada toleransi mengenai absen tersebut gitu. Malah silang misalkan absennya. Uh, Mungkin itu tanggapan dari teman-teman DPM. Mau langsung ditanggapi atau gimana pada Bapak itu atau Ibu Rektor? Silakan para dekan. Ada Bu Dekan Psikologi akan menanggapi. Dulu ya, ada yang singgung kualitas jaringan tidak bisa dijaga antar provider juga tidak. Saya tadi sudah secara sederhana menurut saya sampaikan saja secara jujur kepada dosen bahwa memang pada saat itu adik-adik mahasiswa sudah mencoba connect tapi tidak berhasil. Begitu sudah berhasil, waktu absensinya sudah lewat. Nah, itu disampaikan secara jujur. Nah, kepada dosen, dan saya yakin teman-teman dosen juga bisa memahami itu gitu. Nah, itu dari saya. Mungkin dari teman-teman dekan yang lain bisa menyampaikan dan mengingatkan para dosen atas kendala ini. Silakan. Ya, monggo Bu Mira Dekan Psikologi. Oke, selamat siang teman-teman dari perwakilan mahasiswa. Sebenarnya mungkin kalau ini saya berbicara khusus untuk fakultas terlebih dahulu untuk memberikan contoh. Jadi memang ada dosen yang sepertinya tidak mengakomodir mahasiswa dalam proses memberikan absensi. Ini tentunya adalah hal yang dirasakan sangat memberatkan bagi mahasiswa. Kalau berkaca dari masukan yang didapatkan oleh prodi kami adalah bahkan ada beberapa dosen yang mendasarkan absensi itu pada komponen tugas. Jadi menggabungkan dua hal yang sebenarnya merupakan komponen penilaian yang berbeda menjadi satu sehingga saat mahasiswa mengalami kendala terkait satu aspek seperti tadi ya tidak ada jaringan dan seterusnya, dia bisa kehilangan 2 poin sekaligus, yaitu poin absensi dan juga poin penilaian tugas. Nah, hal ini tentunya menjadi hal yang sangat memberatkan bagi mahasiswa. Saya garis bawahi dan mungkin bisa diaplikasikan oleh mahasiswa dari fakultas lain adalah pentingnya komunikasi yang intensif antara mahasiswa sebagai peserta pembelajaran, kemudian dosen sebagai pelaksana, dan juga prodi sebagai penyelenggara. Komunikasi 3 arah ini perlu dijalin secara terus-menerus antara 3 pihak ini, di mana prodi juga tidak hanya sekedar mendengarkan keluhan mahasiswa, tapi perlu juga mengakomodir dan memfasilitasi keluhan-keluhan dan masukan dari dosen, sehingga bisa mencarikan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Namun, kalau memang seandainya ada dosen yang tidak memfasilitasi keluhan mahasiswa, maka perlu ditekankan adalah mahasiswa saat mengalami kendala-kendala tersebut mohon untuk aware dalam membuat membuat sebuah pembuktian yang dapat diberikan pada prodi. Jadi misalnya saat itu tidak bisa masuk, biasanya kan di layar komputer itu terlihat bahwa connection is time out atau apapun itu bisa di screenshot atau difotokan beserta dengan tanggal dan waktu pelaksanaan, sehingga kalau nanti dosen tidak menerima itu sebagai salah satu masukan atau salah satu keluhan dari mahasiswa terkait kendala, mahasiswa boleh maju ke prodi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Warek 1 bahwa alur dari pelaporan keluhan ini diawali dari prodi, kemudian ke fakultas, jika masih belum bisa diselesaikan kita bergeser ke rektorat. Nah, tentunya tidak diharapkan untuk sampai terlalu jauh ke arah sana, tapi di sini mahasiswa juga bisa melakukan pembuktian-pembuktian seperti tadi dan aware dalam mencari membuat bukti-bukti tersebut sehingga dosen melihat keluhan mahasiswa itu memang terjadi demikian adanya ya, karena kita tidak bisa memungkiri juga ada dosen yang cenderung melihat oh mahasiswa ini jangan-jangan bukan tidak bisa connect tapi karena dia kesiangan bangun misalnya.
asumsi-asumsi antara kedua belah pihak ini yang perlu di-clear-kan dengan apa? Tentunya dengan bukti. Jadi mahasiswa bertanggung jawab untuk membuktikan pernyataan dirinya mengenai kendala-kendala yang ia dapatkan. Kemudian dosen juga akan kami dorong untuk mengakomodir keluhan-keluhan tersebut yang jika ternyata tidak dapat diakomodir, maka di situ tugas prodi dan fakultas untuk memfasilitasi keluhan dari mahasiswa. Kalau di Fakultas Psikologi sendiri mungkin bisa ditanyakan pada Dimas, berkaca dari proses absensi yang cukup cukup dramatis di waktu 5% yang pertama kali dilangsungkan sebelum UAS, itu kita membuat prosedur yang namanya revisi absensi. Jadi mahasiswa perlu memberikan bukti yang otentik pada prodi. Jika memang dosen tidak bisa memfasilitasi, bisa maju ke prodi, dan prodi yang akan melakukan langkah langsung dalam melakukan koreksi. Baik Ibu, suaranya mohon maaf terputus. Tetap setiap pihak harus bertanggung jawab dalam proses pembuktian dan pertanggungjawaban itu sendiri. Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya nambah dulu ya sebelum itu. Jauh sebelum pandemi COVID ini pun sebenarnya berulang-ulang kali Pak Rektor juga memberikan arahan mengenai pelayanan prima kepada aktivitas akademik, maksudnya sebagai kepada mahasiswa dan dosen. Jadi ini bukan karena pandemi COVID aja, tapi berkali-kali Pak Rektor juga ngasih training juga ke teman-teman untuk excellent service. Artinya memang kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa dosen. Bahkan di surat edaran juga ada dituliskan bahwasannya pimpinan fakultas, biro, lembaga, direktur IT memberikan dukungan yang terbaik terhadap metode pembelajaran daring online. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti di Alpain tadi, kelewatan, kalau ada bukti-bukti dan sebagainya, saya yakin prodi dan fakultas akan mengakomodir saat kayak gini dengan bukti-bukti yang ada dilaporkan ke prodi dan fakultas. Jadi kalau masalah dukungan terbaik, saya rasa dari fakultas juga rektorat juga sangat support. Gitu. Mungkin sebelum melanjutkan lagi ada Bu Dekan FE yang menambahkan mungkin. Baik, terima kasih. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Luar biasa. Selamat siang Ibu. Apresiasi survei yang Anda lakukan dan juga beberapa poin yang menjadi concern kita bersama. Terkait dengan pertanyaan yang terakhir tadi yang mengenai absensi. Mohon maaf Ibu, suaranya terputus Bu. Oke, baik, saya ulangi. Di Fakultas Ekonomi sendiri, kami mengeluarkan surat edaran nomor 8, itu saya tanda tangani di tanggal 30 Maret, intinya terkait perkuliahan, kegiatan belajar mengajar daring selama COVID. Ada satu poin yang terkait dengan pertanyaan dari, siapa tadi mahasiswanya? Salah satu mahasiswa tadi terkait dengan absensi. Pak Sultan. Sebenarnya ya, yang kami sampaikan ke dosen bahwa rentang waktu kehadiran perkuliahan mahasiswa adalah sesuai dengan jadwal perkuliahan dan dibuka sampai dengan 6 hari sesudahnya. Jadi rentang waktu kehadiran perkuliahan sebenarnya kami buka malah 1 minggu, bukan hanya di jam perkuliahan tersebut. Mengingat untuk menjaga kualitas tadi, kami juga menerapkan ke dosen-dosen agar memang memberikan diskusi, bukan hanya menyampaikan materi saja, tapi juga menanggapi diskusi atau pertanyaan dari mahasiswa, sehingga kami berikan rentang waktu 1 minggu. Jika ada keluhan terkait hal tersebut, tentu bisa disampaikan kepada pengelola, kepada prodi, tentang dosen terkait yang mungkin memberikan absensi hanya di jam mengajar atau bahkan telat sedikit tadi sudah di-close dianggap alfa gitu, karena kami memberikan rentang waktu kebijakan dari fakultas itu 6 hari untuk dari jam perkuliahan sampai 6 hari berikutnya. Mungkin itu bisa menjadi catatan untuk tambahan saja. Yang lainnya sudah terwakili oleh Pak Dekan yang
paling ganteng se-Ubara tadi. Ya, karena yang lain perempuan. Baik, itu saja mungkin tambahan dari kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Pepi.